Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga 10 hari yang kedua ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa li ta'ati billah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid At-Taqwa diri yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat muslim itu memiliki senjata. Senjatanya apa? Yang pertama adalah ikhtiar, dan yang kedua adalah doa. Bapak Ibu kalau ingin sesuatu, maka yang dilakukan adalah ikhtiar dan doa. Kita ikhtiar saja tanpa doa, kita adalah sombong. Karena kita menganggap dengan kekuatan kita sendiri kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Tapi kita doa saja tanpa ikhtiar sama saja bohong. Tidak ada usaha, cuma pasrah doa. Tawakal itu posisinya setelah berusaha. Jadi tidak kemudian Ustaz, saya ditanya, pekerjaan kamu apa? Pekerjaan saya mencari pekerjaan. Pekerjaan kamu apa? Tidak punya pekerjaan Ustaz. Loh, kenapa? Saya tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar. Bapak Ibu kalau tahu ketika Rasulullah perang Uhud, itu Rasulullah menggunakan 2 lapis baju besi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa jenengan kok pakai 2 lapis baju besi? Apakah jenengan gak tawakal? Engkau adalah orang yang pemimpinnya, waliyul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Tawakalnya wis nanduri wong tawakal, tapi jenengan kok masih pakai baju besi sampai 2 lapis di perang Uhud. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu tidak kemudian perang sampai apa-apa tawakal mati bukan, tidak. Tetap kita berusaha. Sekelas Rasulullah saja masih berusaha melindungi dirinya pakai baju besi. Sama kayak orang nyebrang jalan, itu tetap harus ikhtiar lihat kanan kiri. Setelah ikhtiar lihat kanan kiri baru tawakal. Jangan kemudian disebabkan gak lihat kanan kiri tawakal, itu bro. Jadi ada ikhtiar dulu, doa, sabar, baru tawakal. Itu tahapannya.
Ikhtiar kita sebagai manusia berusaha, kemudian kita doa kepada Allah agar ikhtiar kita ini menghasilkan, kemudian sabar, aja kesusu, jalur segera diijabahi, sabar, baru kemudian tawakal. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu doa. Doanya para nabi di dalam Al-Quran. Nah, apakah kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri? Ya, boleh saja. Tapi alangkah baiknya jika kita memahami, mengetahui, bahkan hafal doa-doanya para nabi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita hafalkan, kita tahu maknanya, kemudian kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, saya akan membahas tentang perintah berdoa. Ada 2 ayat Al-Quran dan ada 2 hadis tentang perintah berdoa. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentangku kata Allah, katakanlah bahwasanya saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya mengabulkan doa orang-orang yang meminta, yang berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Syaratnya 2, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mematuhi perintahku dan beriman kepadaku. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa evaluasi. Kalau doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan, jangan-jangan perintah-perintahnya Allah ini banyak yang kita abaikan. Nah, coba di sini ada anak-anak kecil, biasanya minta kepada orang tuanya uang. Ya, aku jalur duit, kayak apa? Kayak tuku PS, kayak apa? Kayak tuku HP. Tapi arah ini dikongkon bapak mesti gak gelem. Nah, bapak pegel izin mau males. Ibu ngomong nak tolong orang-orangnya wong ibu mau males. Gak tau belum dikongkon bapak ibu mari kono sampean jaluk bapak duwe gawe tuku HP, gawe tuku PS, kira-kira tiga apa enggak? Kalau tiga ini. Maka syaratnya kalau ingin diijabahi doanya, ya perintahnya Allah dijalankan. Lah wong gak tau sembahyang, gak tahu poso Ramadan ini bolong-bolong paling kena jaluk dungane diijabah. Yang kedua, fal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepada. Tidak mungkin ada orang tidak beriman kepada Allah minta kepada Allah. Orang kafir minta kepada Allah, ya nggak mungkin dia nggak percaya kepada Allah. Maka syaratnya beriman, kemudian menjalankan perintahnya. La'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu adalah perintah doa yang pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, perintah berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam. Ya, orang yang tidak mau ibadah itu kata Allah menyombongkan diri, seakan-akan dia sudah tidak butuh kepada Allah. Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua itu dari hadis, tadi dari ayat Quran, sekarang dari hadis.
ad-du'a mukhul ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Coba jenengan sholat, kira-kira sholat itu bacaannya itu ya bacaan doa. Mulai dari doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa kita sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu bisa bersatu apa enggak? Tidak bisa. Maka kita berdoa semoga dosa-dosa kita dengan kita itu juga tidak bisa bersatu. Nanti di dalam rukuk, dalam sujud kita doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Doa minta ampun kepada Allah. Nanti duduk kita doa tahiyat awal akhir kita berdoa. Jadi sholat itu intinya yang berdoa. Dan berdoanya banyak doa yang minta ampun. Coba dengan itu berapa kali di situ kita minta ampun kepada Allah di dalam satu sholat. Makanya ulama itu mengatakan orang yang sholat itu seperti orang yang habis mandi di sungai, badannya bersih. Bayangkan kita sehari mandi di sungai 5 kali, bersih dari dosa-dosa kecil. Subuh jalan sepuro nang pangeran, engkau mari subuh maksiat maneh. Duhur jalan sepuro nang pangeran, mari duhur maksiat maneh. Ya kalau Allah enggak Maha Pengampun ya dari sepuro. Asar jalan sepuro nang pangeran, mari asar maksiat maneh. Nah, jadi kotor bersih lagi, kotor bersih lagi. Kemudian hadis yang kedua, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berputus asa dalam doa. Nabi Zakaria itu Bapak Ibu puluhan tahun minta doa kepada Allah belum diijabah. Minta apa Nabi Zakaria itu? Minta diberikan keturunan. Puluhan tahun berdoa belum diijabah. Mungkin di sini ada yang keluarga sudah nikah 10 tahun, 20 tahun belum diberi keturunan. Doa saja terus seperti Nabi Zakaria. Inni wa anal atmu wasta'ala ra'su sayba wa lam akun bidu'a'i rabbika sabiya. Ya Allah, saya itu doa sampai rambut saya memutih, tulang saya rapuh, sampai tua berarti ya. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'a rabbika saqiya. Tapi saya tidak pernah berputus asa dalam doa saya. Doa terus. Nah, kita itu doa saulan romulan gak diijabah, mari ngono wis gak doa meneh. Pegel. Alah padha wae ndonga kang ndonga ya gak diijabah. Nah, ini Nabi Zakaria itu puluhan tahun coba. Kita saulan rong bulan wis putus asa. Kemudian adabnya berdoa. Nah, doa ini juga punya adab. Tidak kemudian kita doa itu koro-koro jaluk gitu, enggak. Apa yang pertama ada berdoa? Yang pertama adalah memuji Allah. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah itu dipuji dulu sebelum minta. Nah, coba ini bapak-bapak, engkau wis wayahe pasar Bandung, ya wis wayahe 10 hari terakhir, engkau bojo sampean biasa ya memuji-muji sampean.
Ya sampean kok tambah ganteng. Sampean kok tambah nom. Ada wis ketok rambutnya putih kabeh diwarai. Sampean kok ketok nom. Itu berarti orang karepe. Nanti jalan di sana Ramayana. Itu kenal. Manusia saja itu butuh dipuji dulu. Yang kedua, setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi habis memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, kemudian tadarruan wa khufyatan, merendahkan diri. Wong kita itu butuh sesuatu, jadi minta itu jangan pakai sombong. Merendahkan diri, ya Allah, saya ini hamba yang tidak mampu, saya ini fakir, saya ini hina-hina, saya itu apa, tidak punya apa-apa. Merendah diri. Baru kemudian minta, yang jenengan minta itu apa. Yang terakhir baru ditutup dengan hamdalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan adab. Jadi adabnya berdoa ya. Kemudian yang terakhir ketika doa angkat tangan. Bukan angkat tangan gini, misalnya angkat tangan gini berarti polisi, jika pernah angkat tangan oleh polisi, angkat tangan. Tapi ini angkat tangan berdoa gitu. Kenapa angkat tangan? Ada hadisnya begini. Inna rabbakum hayyun karim. Semuanya Allah itu sangat malu. Yastahi min abdihi ayyarfa'a ilaihi yadaihi kayaruddahu. Allah itu malu kalau adalah hambanya berdoa kemudian angkat tangan, kemudian Allah enggak mengijabahi, Allah itu malu. Angkat tangan. Tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi itu setiap kali berdoa itu tidak pernah angkat tangan kecuali pada sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat apa? Minta hujan. Hadisnya kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi. Rasulullah tidak pernah mengangkat kedua tangannya sedikit pun ketika berdoa illa fil istisqa, kecuali dalam sholat istisqa. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan kedua ketiaknya, berarti saking dhuwure sampai ketok kelai. Nah, itu sholat istisqa. Nah, terus bagaimana mempertemukan dua hadis ini? Ustaz, ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu mengangkat tangan ketika berdoa, ada hadis yang Nabi tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa kecuali pada sholat istisqa. Maka di Muhammadiyah Majelis Tarjih, jika ada dua hadis yang kontradiktif seperti ini, itu adalah metodenya al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan. Karena hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa itu banyak juga, sehingga disimpulkan ketika berdoa boleh mengangkat tangan, tapi jangan tinggi-tinggi. Nek dhuwur-dhuwur untuk nek pas sholat istisqa. Tapi kalau musim hujan sekarang ini tidak usah sholat istisqa, tambah terus hujannya banjir. Nah, kemudian waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi kita itu harus pinter-pinter. Ustaz, kalau misalnya doa di luar waktu mustajabah boleh apa enggak? Ya boleh saja. Tapi kan malah baiknya kalau doa di waktu-waktu mustajabah. Yang pertama adalah fis safar, dalam perjalanan. Bapak Ibu kalau dalam perjalanan itu jangan tidur, tapi digunakan untuk berdoa.
Suatu ketika pernah itu ada namanya Syekh Ali Jabir almarhum. Itu ada gurunya yang datang ke Indonesia dari Madinah. Dia ingin sekali ketemu dengan gurunya itu dan ngobrol karena sudah lama tidak ketemu bertahun-tahun. Sehingga beliau menawari diri, ben aku wae sing jemput nek bandara. Aku wae sing nyopiri guruku. Ojo sopir sing wis aku wae, padahal beliau juga ulama. Aku wae karena apa? Saya kangen ambek guruku, aku pengen ngobrol nanti setelah dari bandara, pengen ngomong-ngomong ke tempat kajian, mungkin dari Juanda ke sini 1 jam lumayan. Tapi waktu itu di Jakarta, di Bandara Soekarno Hatta. Setelah dijemput, masuk mobil, syekhnya ini, gurunya ini duduk langsung berdoa. Nah, Syekh Ali Jabir kan bingung ya. Katanya jadi ngomong lagi dunga, lagi jadi ngomong gak mungkin. Akhirnya diem aja. Dia doa terus sampai di tempat tujuan, sampai di tempat kajian, misalnya di masjid. Baru beliau selesai berdoa. Kemudian beliau isi kajian dan seterusnya. Setelah isi kajian, lama-lama ditanyain, bukan ditanyain. Syekh Ali Jabir ini curhat. Baik, saya tadi itu sebenarnya saya itu bela-belain jemput sampean, ya tentu berbahasa Arab ya. Jemput sampean supaya saya bisa ngobrol. Tapi dengan kok dari pertama itu sudah langsung doa sampai akhir, saya akhirnya ya gak berani ngajak ngobrol. Apa kata saya itu? Doaul musafir la turad. Doanya musafir itu tidak tertolak, maka gunakan kesempatan safar itu untuk berdoa. Jangan jenengan misalkan safar ya, ini yang rumahnya jauh mana, yang mudik lebaran, naik ke Bogor itu, cetas melbu masjid, cetas melbu bis, longgo turu, tangi-tangi bisa tergone. Itu kan emang-emang waktu safar yang sekian panjang dipakai cuma tidur, pakai itu berdoa. Nah kayak saya gini ini, rumahnya di Gresik, kerjanya di Surabaya. Setiap hari ada waktu mustajabah berdoa itu fi safar. Berangkat saja, mulai saja. Mlebu tol iki langsung wis ndonga. Sampai tempatnya. Begitu setiap hari kan enak. Itu yang pertama, fi safar dalam perjalanan. Yang kedua, waktu mustajabah berdoa itu di sepertiga malam. Jadi cara ngitungnya gini. Malam itu kan mulai jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 4. Jam 4 itu wis terbit fajar. Nah, anggaplah begitu. Berarti kan 10 jam. 10 jam dibagi 3. Itu ketemunya 3 jam seperempatan gitu ya. Maka waktu mustajabah dalam berdoa itu sepertiga malam terakhir. Berarti mulai dari jam 1. Jam 1, 2, 3, 4. Ini dengan bangun malam doa. Ini waktu yang mustajabah dalam berdoa. Nah, kalau pengen mandi meneng, saya itu pernah dapat cerita dari Pak Sultan Hamid BWM, tahu ya. Dia itu menggunakan 2 waktu ini untuk berdoa. Pertama fi safar, kedua fi sepertiga malam. Digabung. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi beliau jam 1 bangun seperti malam toh. Kemudian beliau naik mobil perjalanan. Pokoknya terserah pokoknya fi safar. Itu kan 2 waktu itu. Sudah fi safar, sudah sepertiga malam. Mungkin kalau ditambah plus sampean posisi sedang terdolimi. Wah ini. Dengan lagi terdolimi, kok bukti tangi fisafar sepertiga malam itu double-double. Karena doaul madlum itu juga tidak tertolak. Yang ketiga, waktu yang mustajabah untuk berdoa itu ketika hari Jumat. Antara khutbah ke-1 dengan khutbah kedua, antara itu. Nah ini bapak-bapak, anak-anak yang laki-laki
kalau Jumatan jangan tidur. Itu ada waktu selang berapa menit ya, waktu duduk itu 1 menit paling ya. Maka siapkan doa yang ringkas, dipakai untuk doa ketika khotib itu duduk, nggak usah panjang-panjang. Yang kelima adalah saat berpuasa hingga berbuka puasa. Nah, seperti kejadian sekarang ini, seperti kita semua. Karena hadisnya salah satu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Doaul mazlum, orang yang terdolimi. Dan doaul al-imam al-adil, imam yang adil. Ada pemimpin yang adil, itu doanya tidak tertolak. Nah, jenengan ini mulai dari subuh sampai maghrib itu punya potensi waktu doanya mustajabah. Makanya banyak-banyak berdoa ketika puasa. Kalau banyak puasa sunnah, berarti ya waktu mustajab berdoa, waktu mustajab berdoanya lebih banyak. Kemudian yang keenam, waktu yang mustajab berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Jadi jenengan kalau ke masjid jangan pas iqamah. Sampai masjid pas iqamah, kehilangan waktu doa. Ya, setidaknya sampai masjid itu adzannya selesai, kita sholat qobliyah, kemudian kita doa. Ya, kalau misalkan mau sholat sunnah di rumah, ya nggak apa-apa, diupayakan nanti setelah sholat sunnah langsung ke masjid, ada waktu untuk masih tersisa untuk berdoa. Dan yang terakhir, waktu mustajabah dalam berdoa adalah fi duburi kulli shalah. Dubur itu kan belakangnya, di akhir sholat. Nah, ini banyak penafsiran ya, fi duburi kulli shalah. Yang pertama menafsirkan fi sujud, fi duburi kulli shalah ada fi sujud, ketika sujud. Ada yang menafsirkan fi duburi kulli shalah ini adalah ketika sebelum salam. Itu kan ada doa yang min syarri fitnatil masiihid dajjal itu. Nah, itu sebelum salam. Ada yang menafsirkan fi duburi kulli shalah ini ba'da salam, setelah salam. Yang jelas kalau kita mau berdoa di waktu sujud atau masih dalam sholat, doanya yang dipakai ya doa-doa sholat. Nah, baru nanti setelah sholat kita bisa berdoa ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu juga nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh kesusu. Maksudnya apa nggak boleh tergesa-gesa? Pertama, dungoi aja cepet-cepet. Yang kedua, tidak boleh tergesa-gesa supaya doanya dikabulkan. Biarkan saja Allah itu yang tahu timing yang pas kapan doa kita dikabulkan. Misalkan ya Allah, aku njaluk iso tuku mobil, misalnya gitu. Tapi kadang diijabahi Allah, biarin saja, karena Allah tahu waktu yang pas. Allah kalau mengabulkan dikasih mobil, sedangkan jenengan durung iso mobil, iso butuh beruan. Ketabrak wong, mobilnya rusak, nanti rugi malah buyar kabeh. Ya Allah, minta harta yang banyak. Allah itu tahu karakter kita itu tidak pandai bersyukur. Rumpun ketika dunia sing akeh kaya-kaya salabah. Ya lo dunia sing akeh, akhirnya dunia wis akeh, gak tau nang masjid meneh, gak tau jamaah meneh. Wis penting wis apa anane melarat sithik-sithik gak apa-apa, sing penting rutin nang masjid jamaah. Jadi Allah tahu timing yang pas kapan kita diberikan. Dan Bapak Ibu perlu tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa yang Rasulullah bersabda, "Lan tamuta ahadukum hatta tastawfiya rizquha."
kita itu tidak akan mati kecuali rezeki kita itu sudah cakep. Ada orang itu masuk ICU, sudah ininya itu sudah gitu ya, tinggal gitu toh. Tapi kapan mati? Nah, qadarullah beberapa hari itu kondisinya semakin memulih, kemudian sadar, kemudian bisa ngomong, padahal sudah berbulan-bulan dia koma, bisa ngomong, kemudian dia minta aku jalur minta makanan favorit dia. Apa makanan favoritnya? Biasanya harusnya bubur semanggi. Itu kan bubur semanggi. Soalnya dia itu senang sekali dengan bubur semanggi. Itu kok namanya muncul nih. Mari makan bubur semanggi. Tiba-tiba siang ngedrop, sore nggak ada. Oh, berarti ono rezeki ini sing durung nyampe ke dia itu bubur semanggi. Barang rezeki ini wis nyampe jangkep ono. Makanya jenengan jangan doa ya Allah segera jangkepkan rezeki saya. Nanti sama saja jenengan segera minta dipanggil sama Allah. Soalnya rezeki ini mau jangkep itu ya wis mari uripe. Sama kayak gini, kita itu sudah didesain sama Allah rezekinya sekian gitu ya. Misalnya rezekinya anggaplah kalau kita uangkan nih misalkan rezekinya itu 5 miliar dan itu sampai usia 7 tahun misalnya, sampai usia 70 tahun kita itu dijatah sama Allah karena setiap orang itu punya jatah rezeki masing-masing. Kita itu dijatah sama Allah rezekinya 5 miliar dan itu diberikan sampai usia 70 tahun. Ya anggap aja 5 sekarang umur 50 ya 6 itu walau 30 tahun ya 50 miliar dibagi 30 tahun per tahun oleh biro berulang oleh biro. Tapi kita itu karena nggak syukur, kita itu berdina jalur pangeran ya Allah rezeki kurang ya Allah memberi tambah rezeki. Jalur terus berdina, jalur sugih, jalur hari ya wis bikin 5 miliar pakai cash, tapi awakmu mati umur 50 ya. Lah ya apa rezeki wis entek kabeh di jalur ning arep. Nah dipikir kaya bank mana ya. Duit di jalur ning arep. Kita pinjam bank itu kan sejatinya itu kan uang kita 10 tahun yang akan datang tapi di jalur saya kita mana ya. Wajar aja rezeki itu turun sesuai dengan timingnya, sesuai dengan takarannya. Ojo jalur cepat, ojo jalur lambat wis jarno. Itu karena sudah ada takarannya. Jadi sabar. Yang kedua yakin. Nah, kita kalau berdoa dan yakin kalau doa kita nggak dikabulkan, ya nggak akan dikabulkan. Innallaha idza dzanni 'abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Iki aku koyo aneh kang lurus ya, kang lurus tenanan. Yang itu yakin. Kemudian bentuk pengabulan doa, nah ini penting. Ada 4 bentuk pengabulan doa. Yang pertama dikabulkan sesuai permintaan. Jenengan minta sepeda kayak sepeda, jenengan minta mobil kayak mobil, jenengan jaluk bojo sing ayu kayak bojo sing ayu, jenengan jaluk anak-anak kayak anak-anak, sesuai permintaan, sesuai request. Yang kedua ditunda hingga saat yang tepat. Nah tadi minta kekayaan ditunda karena kita belum pantas, kita belum pandai bersyukur. Rupanya ini satu tua wis pandai bersyukur kayak harta. Kadang kita itu sampai lupa dengan permintaan kita. Kita mendapatkan rezeki, kemudian kita baru ingat oh iya ini kan permintaanku dulu ya baru dikabulkan sekarang. Itu sering kali begitu. Sampai kita sendiri lupa kalau dulu pernah minta itu. Yang ketiga, dikabulkan dalam bentuk yang lain seperti keselamatan. Saya contohkan misalkan di sekolah SD ini mau ada outing kelas, mau ada outbound.
berangkat jam 8 pagi dari sini naik bis mau ke Pasuruan. Nah, dilala Allah itu men-setting ada satu anak itu yang salah lihat jadwal, dikiranya jam 9 sehingga disantai luru tekan nang sekolah jam 9. Kanca-kancane pada orang-orang kabeh gurune iki diundang jam 8 tekan jam 9. Padahal sudah ada sejam yang lalu nunggu di atas bis, di dalam bis maksudnya, bukan di atas, di dalam bis. Akhirnya dengan perasaan gerundel bis itu jalan jam 9. Masuk di tol Purwokalisari, masuk di loket, masuk di tol, ada kecelakaan yang terjadi 1 jam yang lalu. Yang kalau diprediksi seandainya bis itu berangkat 1 jam yang lalu, ya bis itu segera kecelakaan. Maka Allah menyelamatkan 1 bis ini dengan cara membuat 1 orang terlambat, dengan cara sesuatu yang tidak kita sukai. Akhirnya kan gondong, gerundel, tapi dengan itu dia terselamatkan. Sama kayak ada seorang nenek-nenek itu duduk di atas kursi. Kursinya itu ada di atas trotoar pinggir jalan. Di belakangnya kursi itu ada apartemen tinggi menjulang. Kemudian nenek-nenek itu bawa tongkatnya itu jatuh ke depan. Berarti kalau dia mau ngambil, dia harus turun dari trotoar turun ke aspal baru ngambil tongkat. Jangankan turun, dia berdiri jalan aja susah. Akhirnya di sebelah sana ada anak muda yang lagi pakai headset main game. Nak tolong jupuno tongkatnya mbah jatuh. Anaknya lihat, tersenyum, manduk-manduk, melanjutkan game. Jenenge wong pakai headset tak krungu ya. Dipikir, nak sampe kok ganteng manduk-manduk. Kemudian lama, iki ya Allah dikawan jemput aku. Nak tolong iki tongkatnya mbah Jumpono. Anak remaja itu melihat tersenyum manduk-manduk main game lagi. Akhirnya dengan dongkol nenek-nenek ini dengan susah payah berdiri dari tempat duduk, dengan susah payah turun dari trotoar ke aspal, dengan susah payah menunduk ngambil tongkat itu. Tiba-tiba ketika tongkat itu diambil dari atas apartemen itu jatuh meja yang pas menjatuhi tempat nenek itu duduk. Seandainya nenek itu tidak berdiri dan tidak maju ke situ, atau seandainya anak muda tadi itu dengar dan kemudian ngambilin tongkat itu dan nenek tetap duduk di situ, ya kena meja, ya mati. Maka kadang Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang tidak kita sukai. Ada mungkin kemarin yang nyalon jadi calon, wis entek akeh, ngedol omah, ngedol tanah, ya hati-hati. Karena apa? Allah tahu itu menyelamatkan. Seandainya kamu jadi anggota dewan, gak suwe soalnya kamu gak jujur, setahun kena OTT KPK, mlebu penjara, bojomu njaluk pegatan, anakmu kena narkoba, buyar, omahe disita, wis karuan gak usah dadi, sapa masjid at-taqwa, salat 5 waktu, ilu uripe ayam tentrem ya. Makanya itu kita jangan suudzon kepada. Yang keempat, pahala doa itu disimpan sama Allah, diberikan nanti di akhirat. Sampai nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat, kita tuh ditunjukkan sebuah pahala yang sangat banyak. Kemudian orang itu tanya, ya Allah, saya perasaan di dunia tidak pernah mengerjakan kebaikan sebanyak ini, tapi kenapa pahala saya kok banyak sekali gitu? Terus Allah mengatakan ini adalah pahala-pahala doamu dulu yang belum terkabulkan, DKI secara kontak ya. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Allah, kalau tahu begini, mending doa saya di dunia dulu gak usah dikabulkan habis.
wis didekek akhirat ae. Maka Bapak Ibu dengan doa itu tidak ada apa bahasanya ya. Ya ono muspronya. Ada manfaat dungo kan dungo podo tidak ada. Nanti pasti dibalas sama Allah pahalanya di akhirat dan itu sangat banyak sekali. Maka doa terus saja, jangan bosan-bosan. Nah, ini baru kita masuk doanya para nabi. Kita mulai dari Nabi Adam ya. Sampai nanti Nabi Muhammad, tapi tidak semua para nabi kita ini kan ya. Yang pertama doanya Nabi Adam. Ada yang tahu doanya Nabi Adam? Ini apa kabeh jelas. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam ketika turun ke bumi. Nabi Adam itu kan berbuat dosa, kemudian diturunkan sama Allah ke bumi. Ada yang tahu Nabi Adam itu diturunkan di mana, Hawa diturunkan di mana? Nah, ada banyak versi. Hawa itu diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu berasal dari kata-kata jaddah. Jaddah itu apa? Nenek. Nabi Adam diturunkan di mana? Ini juga banyak versi. Ada yang mengatakan di Sri Lanka. Ketemunya di mana? Ketemunya di Jabal Rahmah. Makanya di Jabal Rahmah di situ tempatnya namanya Arafah. Arafah itu tahu. Dari ketemu dari kejauhan gitu ketemu loh. Itu lah bojoku piye surga. Ketemu yang ada Jabal Rahmah. Makanya di Arafah itu ketika wukuf di Arafah itu mengakui kesalahan-kesalahan kita, diiling-iling, jalur sepuro. Dunganya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalau kita bergelimang dosa, doanya pakai Nabi Adam. Yang kedua doanya Nabi Nuh. Ini bisa dipakai untuk anak-anak. Nah, gitu ya, Pak Nuh, anak-anak. Doanya Nabi Nuh. Surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kedua bapak ibuku. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti. Dan bagi siapa yang masuk ke rumahku, mukminan wal mukminina wal mukminat, yang beriman baik dari laki-laki dan perempuan. Ini doanya Nabi Nuh. Minta diampuni dirinya dan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Ini untuk anak-anak. Doanya Nabi Ibrahim. Ini doanya yang dipakai orang tua kepada anaknya. Dihafalkan. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang menegakkan sholat dan juga anak-anakku. Nah, ini kepingin anak-anaknya selalu menegakkan sholat. Doa-doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga termasuk keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi Yusuf. Ini doa kita semua supaya meninggal husnul khotimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Doanya Nabi Shu'aib. Ini kalau kita lagi dakwah, kemudian yang didakwai itu agak susah, doanya Nabi Shu'aib. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-A'raf ayat 89. Wahai Tuhan kami, Rabbana iftah lana, bukalah pintu hati kami, bainana wa baina qaumina, antara kami dan kaum kami, bil haqqi,
dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, karena engkau sebaik-baik pembuka hati. Ya, Nabi Syuaib ini dakwah tapi kaumnya itu enggak terbuka-buka hatinya. Akhirnya Nabi Syuaib berdoa seperti itu. Doanya Nabi Yunus ini seperti doanya Nabi Adam. Artinya kita pakai kalau kita sedang banyak dosa. Nabi Yunus itu kan berputus asa dalam berdakwah, kemudian Nabi Yunus itu kan pergi dari perkampungannya, gitu ya. Kemudian naik perahu, kemudian perahunya ini oleng, sehingga ketika musyawarah di sini kesimpulannya harus ada yang dilempar ke laut supaya perahunya tidak oleng. Jadi harus ada satu korban. Terus siapa yang mau dilempar ke laut? Diundi. Undi pertama keluar Nabi Yunus. Maksud Nabi Yunus sawangan anak Nabi dibuang. Diundi meneh keluar Nabi Yunus lagi. Diundi meneh keluar Nabi Yunus lagi. Diundi sampai elek keluar Nabi. Ya apa meneh dibuang Nabi Yunus ke ditangkap sama ikan hiu ditangkap lagi, jadi ikan ditangkap ikan itu ditangkap meneh. Nah, jadi kan betapa gelapnya di dalam perut ikan itu. Makanya Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya beberapa waktu yang lalu itu ke Sumbawa, ke pondoknya Pak Din Samsudin. Jadi dari bandara ke pondoknya beliau itu sekitar 1 jam. Itu pondoknya di tengah hutan, namanya Pesantren Modern Internasional Dea Malela Sumbawa, Sumbawa Besar. Di tengah-tengah hutan belantara. Nah, Sumbawa itu punya wisata terkenal, yaitu berenang dengan ikan hiu. Ikan hiu apa ikan paus begitu ya. Coba dengan searching di TikTok, wisata favorit Sumbawa. Itu dengan naik perahu akrilik, perahu bening gitu di tengah-tengah laut, kemudian di video dari drone. Di bawah itu ada ikan hiu besar-besar, hiu apa paus gitu, gede-gede. Nah, ini cerita Nabi Yunus mau dimakan ikan hiu. Nah, itu segitunya. Tapi kita nyebrang dulu agak jauh ke tengah laut. Kenapa hiu itu di sana? Karena sama nelayan itu dipakani. Pakannya apa? Pakannya itu ikan kecil-kecil. Jadi dia nggak makan orang, makan ikan kecil-kecil. Dipakani betina, akhirnya kumpul di situ ikannya. Nah, akhirnya dipakai wisata. Itu favoritnya. Tapi tidak ada pesawat langsung ke Sumbawa, dia transit ke Lombok kemudian ke Sumbawa. Doanya Nabi Musa. Nah, yang tadi di awal saya sampaikan, kenapa Nabi Musa doa seperti ini? Ini doa untuk ketika mendakwai Fir'aun. Supaya apa? Supaya omongannya Nabi Musa ini mudah difahami. Ketika dengan ngomong depan sini, supaya omongannya mudah difahami orang, doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, dan buatlah lidahku ini mudah dipahami oleh orang lain. Ya Allah. Nabi Musa juga doa yang lain dalam surah Qasas ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirin. Ini ketika dikejar-kejar Fir'aun, istirahat di bawah pohon, doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirin. Kalau kita lagi ada masalah, terjepit, doanya ini. Yang sebelum terakhir, doanya Nabi Sulaiman. Nah, ini doanya untuk orang-orang yang kaya. Nah, senang diri ini biasa sing kemasan ini kan suge-suge. Doanya Nabi Sulaiman.
Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Supaya selalu dikaruniai rasa syukur. Doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Muhammad, nah ini paling populer. Gimana doanya Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz, susah Ustaz hafalkan doanya nabi-nabi yang lain. Apalagi doa Nabi Muhammad wis mewakili. Nah, ya wis Rabbana, itu kan doa yang mencakup semuanya. Saya sebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu berarti ya termasuk yang dewi akeh, yang anak pinter, dewi jahil, macam-macam. Hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat hasanah ya lebih surga, terhindar dari neraka, mendapat ridhonya Allah, macam-macam. Wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tinggal berapa menit lagi? Sambut. 3 menit lagi. Ada satu kisah tentang keajaiban berdoa. Semoga 3 menit ini ya. Suatu ketika ada orang yang lagi jamaah sholat maghrib. Kemudian dilala di kampungnya ini ada kebakaran. Orang kampung datang ke sini. Wahai si fulan, iku lho omamu kobongan. Itu lho kobongan deh. Tangga-tanggamu omahe kobongan. Dilungkas omamu kobongan. Omamu gak boleh kan? Kak akan mencintai. Apinya tambah tinggi. Orang-orang kampung datang ke masjid, wahai si fulan, iku lho apinya sudah sangat tinggi. Sebentar lagi rumahmu kobongan. Kamu gak pulang tak? Kobongan tak? Kak menangkirnya. Sampai mari sholat maghrib, kobongannya mari. Sak RT ku omahe entek kabeh, dhewe omahe gak entek. Tapi gak kobongan nang LE. Loh, wahai si bulan, kamu kok bisa sesantai itu? Wong omahe kobongan kabeh kobongan, kamu gak pulang dan ternyata ya rumahmu gak kobongan. Oh, tadi saya sebelum kesini ku wis doa. Apa doanya? Pokoknya dia setiap kali keluar rumah doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita keluar rumah, Nabi mengajarkan kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau saya sudah doa, berarti ya sudah Allah akan menjaga rumah saya. Dia yakin dengan doa. Dia dijaga rumahnya. Alhamdulillah. Nah, makanya sudah selesai pas ceritanya sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maka mari kita isi bulan Ramadan ini dengan terus memperbanyak doa kepada Allah, dan kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillah ya hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li mu'adili sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.